Menghadapi gugatan kasusnya, kasus patungan usaha atau investasi hotel di sidang Pengadilan Negeri Tangerang hari ini, Ustadz Yusuf Mansur dengan mantap mengatakan bahwa dirinya tidak berlindung di balik rezim manapun. Hari ini, Kamis 6 Januari tahun 2022, dijadwalkan akan ada sidang perdana di ruang persidangan Gedung Pengadilan Negeri Tangerang. Kasus yang disidangkan adalah kasus yang melibatkan Ustadz Yusuf Mansur yang digugat oleh 12 orang penggugat. Mereka menyebut diri mereka sebagai korban bisnis investasi Ustadz Yusuf Mansur, dan mereka ber-12 itu beramai-ramai mengadukan Ustadz Yusuf Mansur telah melakukan wan prestasi dalam bisnis yang dirancangnya sendiri, dan kini ketukan palu hakim pengadilan dipinta untuk menyelesaikan masalah mereka. UYM mengaku gentle ia akan datang di sidang pengadilan ini, sidang perdana ini, dan ia mengaku tidak akan pernah lari dan tidak akan pernah menghindari sidang. UYM juga membantah bahwa kabar yang menyatakan dirinya sulit ditemui karena terbelit kasus investasi. Ayah yang memiliki 3 orang anak ini menyampaikan dan meyakinkan bahwa dirinya bahkan sudah bertemu dengan para investor itu dan bahkan meminta maaf. UYM mengutip perbincangan itu, saya dibilang nggak mau ketemu. Nggak mau ketemu gimana? Orang saya sudah ketemu, sudah minta maaf, tetapi tidak dianggap, dilupakan begitu saja, kata UYM. Di mana lagi kalau bukan di Instagram pribadinya @YusufMansurNew. Bicara soal kasusnya, UYM mempersilahkan siapapun untuk memperkarakan dirinya ke ranah hukum ke sidang pengadilan. UYM ini mengaku mengklaim dirinya tidak gentar, mengingat sebelumnya, maksudnya setahun yang lalu, ia juga pernah berhadapan dengan polisi dan pengadilan negeri Tangerang, di pengadilan negeri yang sama Tangerang juga. Pengadilan yang sama dan kasus yang sama, disebutnya 11-12 atau mirip. Ada yang saya jalani BAP-nya sampai 2 hari, saya bolak-balik, ada juga yang BAP-nya sampai 5 kali. Dan dari tingkat Bareskrim Polri di Jakarta, Polres Tangerang, Polda Banten, hingga kemudian berakhir di Pengadilan Negeri Tangerang, katanya. UYM lalu mengatakan juga bahwa dirinya berdiri sendiri, ia tidak mencari-cari atau berlindung kepada siapapun. UYM bilang bahwa alhamdulillah saya nggak pernah berlindung di balik ketek siapapun. Ketek rezim ini atau itu saya jalanin sendiri. Ustadz Yusuf Mansur mengatakan begitu. Walaupun sebenarnya dalam hati kecilnya UYM sama sekali tidak ingin keributan, maksudnya sengketa itu terjadi. UYM bilang bahwa dirinya atau penginnya sih nggak ada klarifikasi, saling hujat, uang yang dipermasalahkan ini kan hanya 1 atau 2 saja kok, nggak banyak seperti yang dibayangkan. Klaim, kata UYM, sebagai bukti atas tanggung jawabnya di bisnis investasi ini, bisnis patungan usaha pembangunan Hotel City di Jalan M. Toha, Kota Tangerang ini, UYM bersama tim patungan usaha mengaku telah mengembalikan uang 2.500 dari 2.900 orang yang tercatat sebagai investor. Masa hal kayak gitu nggak bisa jadi pembuktian? Pertanyaan Ustadz Yusuf Mansur. Kasus investasi ini bermula dari tweet yang dicuitkan di Twitternya Ustadz Yusuf Mansur yang mengajak atau memberi penawaran berbisnis dengan cara berpatungan usaha yang ditawarkan UYM pada tahun 2012. Ia menawarkan program kerjasama di salah satu hotel dan apartemen di kawasan Tangerang. Bisnis itu sempat dihadang kendala dan masalah karena regulasi atau peraturan OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Lalu kisruh atau bencana itu pun terjadi. Sejumlah orang yang juga berinvestasi mengklaim bahwa mereka tidak mendapat kejelasan mengenai program itu. 12 orang itu pun kemudian menggugat UYM ke Pengadilan Negeri Tangerang. Dan sidang untuk kasus ini hari ini akan disidangkan perdana. Hari ini per Kamis 6 Januari 2022. Mengenai tuntutannya, kami meminta material maupun imaterial yang saudara UYM itu janjikan kepada klien kami. Begitu kata Ikhwan Tony, pengacara korban yang ditemui seusai mendaftarkan gugatan. Tinggal menunggu waktu demi waktu, sidang demi sidang, pembuktian demi pembuktian, maka akan terbongkarlah tentang siapa yang benar dan siapa yang salah, siapa yang akan menerima hukuman atas kesalahan tindak perdatanya. Dan UYM menekankan poin yang sangat inti bahwa dirinya tidak berlindung kepada ketek siapapun, ketek rezim penguasa sekalipun. Kepada UYM, kenapa UYM menekankan poin ini dalam pernyataannya? Karena boleh jadi publik dan penggugat mungkin saja akan mengkait-kaitkan posisi dirinya UYM yang selama ini bukan hanya cukup dekat, tetapi sangat dekat dengan rezim penguasa, maksudnya pemerintah. Sebut saja, nggak apa-apa ya, begini, UYM itu adalah tim suksesnya bagi kemenangan Presiden Joko Widodo, Kiai Ma'ruf Amin dalam Pilpres 2019 kemarin. UYM bahkan mengantarkan hingga duduk di kursi wapres bagi kiainya, Kiai Ma'ruf Amin. Dan jika dirunut-runut, jika disambung-sambung, sekiranya nyambung, Kiai Ma'ruf Amin wapres adalah sekampung dengan domisili UYM, yaitu di Provinsi Banten.
pengakuan UYM yang menyebut bahwa dirinya tidak berlindung di ketek rezim penguasa adalah penegasan yang final. Jadi sekiranya dia menang dalam sidang pengadilan di Pengadilan Negeri Tangerang nanti, iya atau itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan penguasa atau rezim yang memerintah, di mana UYM sangat dekat dengan pemerintah atau rezim yang berkuasa. Kalau dalam persidangan itu UYM dijatuhi vonis menang, maka akan ada sangka seperti itu. Dan kalau UYM ternyata kalah dalam sidang pengadilan nanti, tentu tidak akan ada kecurigaan atau syakwa sangka. Lawong kalah, yang jadi masalah adalah jika nantinya vonis yang dijatuhkan pada UYM itu menang atau gugatan tidak bisa dilanjut dan keluarlah SP3 atau surat perintah penghentian perkara, maka sangkaan akan datang dan bebas berhamburan yang boleh jadi menyatakan itu karena kedekatannya tergugat dengan sang penguasa. Tetapi tinggal tunggu hari demi hari, waktu demi waktu, sidang demi sidang, dan pembuktian demi pembuktian. Kalau sudah di pengadilan yang berbunyi hanya itu saja, siapa yang menang dan siapa yang kalah. Ngeri juga ya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Dan jika kalian suka video ini, angkat jempol kalian. And see you.